أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya saat ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah sebagai hari raya untuk kalian. Karena itu, mandilah dan kalian harus menggosok gigi." Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Mu'jam As-Shaghir dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya. Karena itu, janganlah kalian jadikan hari raya kalian ini sebagai hari untuk berpuasa, kecuali jika kalian berpuasa sebelum atau sesudah hari Jumat." Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Hakim. Hari Jumat merupakan Yaumul Mazid atau hari tambahan bagi penduduk surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril pernah mendatangiku dan di tangannya ada sesuatu seperti kaca putih. Di dalam kaca itu ada titik hitam. Aku pun bertanya, 'Wahai Jibril, ini apa?' Jibril menjawab, 'Ini hari Jumat.' Saya bertanya lagi, 'Apa maksudnya hari Jumat?' Jibril mengatakan, 'Kalian mendapatkan kebaikan di dalamnya.' Saya bertanya, 'Apa yang kami peroleh di hari Jumat?' Lalu Jibril menjawab, 'Hari Jumat menjadi hari raya bagimu dan bagi kaummu setelahmu. Sementara orang Yahudi dan Nasrani mengikutimu, yaitu hari raya Sabtu dan Minggu.'" Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Apalagi yang kami peroleh di hari Jumat?" Jibril menjawab, "Di dalamnya ada satu kesempatan waktu. Jika ada seorang hamba muslim berdoa bertepatan dengan waktu tersebut untuk urusan dunia serta akhiratnya, dan itu menjadi jatahnya di dunia, maka pasti Allah kabulkan doanya. Jika itu bukan jatahnya, maka Allah simpan untuknya dengan wujud yang lebih baik dari perkara yang dia minta, atau dia dilindungi dan dihindarkan dari keburukan yang ditakdirkan untuk menimpanya, yang nilainya lebih besar dibandingkan doanya." Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Apa titik hitam ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah hari kiamat yang akan terjadi pada hari Jumat. Hari ini merupakan pemimpin hari yang lain menurut kami. Kami menyebutnya sebagai Yaumul Mazid, hari tambahan pada hari kiamat." Rasulullah bertanya, "Apa sebabnya?" Jibril menjawab, "Karena Rabbmu Allah menjadikan satu lembah dari minyak wangi putih. Apabila hari Jumat datang, Dia zatnya yang maha suci turun dari Ilyin di atas kursinya. Kemudian turun dari kursi itu dikelilingi emas yang dihiasi dengan berbagai perhiasan. Kemudian datanglah para nabi dan mereka duduk di atas mimbar tersebut. Kemudian datanglah para penghuni surga dari kamar mereka, lalu duduk di atas bukit pasir. Kemudian Rabbmu Allah, Zat yang maha suci lagi maha tinggi, menampakkan dirinya kepada mereka dan berfirman, 'Mintalah, pasti aku beri kalian.' Maka mereka meminta ridhonya. Allah pun berfirman, 'Ridhoku adalah aku halalkan untuk kalian rumahku dan aku jadikan kalian berkumpul di kursi-kursiku. Karena itu, mintalah, pasti aku berikan.' Mereka pun meminta kepadanya, yaitu kepada Allah. Kemudian Allah bersaksi kepada mereka bahwa Allah telah meridhoi mereka. Akhirnya dibukakanlah sesuatu untuk mereka yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang. Dan itu terjadi selama kegiatan kalian di hari Jumat. Sehingga tidak ada yang lebih mereka nantikan melebihi hari Jumat, agar mereka bisa semakin sering melihat Rabb mereka dan mendapatkan tambahan kenikmatan darinya." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah.
Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam kitab Al-Musnad, dan statusnya hasan atau sahih, sebagaimana keterangan Abdul Quddus Muhammad Nazir. Terlarangnya puasa jika dilakukan pada hari Jumat saja. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan puasa di hari Jumat saja, padahal saat hari Kamis dia tidak berpuasa, dan di hari Sabtu dia pun juga tidak berpuasa. Hal itu tertera dalam sebuah hadis, yaitu yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika telah berpuasa sehari sebelumnya atau akan puasa sehari setelahnya." Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud. Hadis yang ketiga dari Junada Al-Azdi. Beliau mengatakan, saya menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat bersama 7 orang dari suku Azza, dan saya adalah orang ke-8. Saat itu kami sedang berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang kami untuk makan di depannya. Kami pun mengatakan, saya sedang berpuasa. Rasulullah bertanya, apakah kemarin kalian berpuasa? Kami menjawab, tidak. Rasulullah bertanya kembali, apakah besok kalian akan berpuasa? Kami menjawab, tidak. Kemudian beliau bersabda, berbukalah. Tidak. Lalu beliau berangkat sholat Jumat. Ketika beliau di atas mimbar, beliau meminta dibawakan air. Kemudian beliau minum, dan orang-orang melihatnya untuk mengajari mereka bahwa beliau tidak berpuasa di hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, dinilai sahih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Pada hadis keempat dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya di hari Jumat sementara dia sedang berpuasa. Beliau bertanya, apakah kemarin kamu berpuasa? Juwairiyah menjawab, tidak. Beliau bertanya kembali, apakah besok kamu akan berpuasa? Lalu Juwairiyah menjawab, tidak kembali. Beliau bersabda, berbukalah. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Daud, dan hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang kelima, dari Laila, istri Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sesungguhnya Bashir bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah saya berpuasa di hari Jumat dan tidak berbicara dengan seorang pun di hari itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah kamu berpuasa di hari Jumat, kecuali jika kamu berpuasa beberapa hari, salah satunya adalah di hari Jumat, atau puasa sebulan. Adapun tentang dirimu yang tidak ingin berbicara dengan seorang pun, maka sungguh engkau berbicara yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu lebih baik daripada engkau diam. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir dan Baihaqi, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk sholat malam. Sebagian orang beranggapan bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat tahajud di malam Jumat, karena malam ini memiliki keutamaan yang banyak. Anggapan ini adalah anggapan yang salah, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengkhususkan malam Jumat untuk ibadah. Yaitu, ada beberapa hadis yang menjelaskan, di mana hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud dan meninggalkannya di malam hari yang lain. Jangan pula mengkhususkan siang harinya untuk berpuasa, kecuali dalam rangkaian puasa kalian. Lalu di hadis yang kedua dari Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, dahulu Abu Darda menghidupkan malam Jumat dengan ibadah, dan beliau berpuasa di siang harinya. Suatu ketika datanglah Salman, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
telah mempersaudarakan keduanya. Kemudian beliau tidur di rumahnya. Salman pun memperhatikan Abu Darda dan tidak membiarkannya sampai Abu Darda tidur dan tidak berpuasa. Maka datanglah Abu Darda menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan perjumpaannya dengan Salman. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Uwaimir," yaitu nama asli dari Abu Darda, "Salman lebih tahu daripada kamu. Janganlah mengkhususkan malam Jumat untuk sholat dan siang harinya untuk puasa." Hadis riwayat Abdur Razzaq dalam kitab Al-Musannaf. Berikutnya, anjuran untuk membaca surat khusus ketika sholat subuh di hari Jumat. Dianjurkan bagi orang yang melaksanakan sholat subuh di hari Jumat untuk membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sholat subuh di hari Jumat membaca surat As-Sajdah dan di rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Sementara pada sholat Jumat, Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafikun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu Nabi Muhammad SAW ketika sholat subuh di hari Jumat membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Lalu, sebagian malaikat duduk di depan pintu masjid. Di hari Jumat, Allah mengutus beberapa malaikat untuk menjaga di pintu masjid, mencatat setiap orang yang datang Jumatan sebelum khatib naik mimbar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila hari Jumat datang, para malaikat duduk di depan pintu masjid. Mereka mencatat setiap orang yang datang sesuai dengan waktu kedatangan mereka. Ada orang yang seperti berkurban unta, ada yang seperti berkurban sapi, dan ada yang seperti berkurban kambing. Ada yang seperti berkurban ayam, dan ada yang seperti berkurban burung, dan ada yang seperti berkurban telur. Ketika muazin melakukan azan dan imam sudah duduk di mimbar, maka buku catatan ditutup dan mereka masuk masjid, mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya dinilai hasan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Kedua, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apabila hari Jumat datang, malaikat berjaga di pintu-pintu masjid. Mereka mencatat setiap orang yang datang sesuai tingkat kedatangannya. Apabila ada orang yang telah datang, maka malaikat ini berdoa untuknya. Mereka memanjatkan doa, ya Allah, jika dia sakit maka sembuhkanlah dia, dan jika dia punya kepentingan maka selesaikanlah kebutuhannya. Mereka terus melakukan itu seperti sampai imam datang ke mimbar. Ketika imam datang, buku catatan ditutup kemudian distempel. Barang siapa yang datang setelah imam turun, maka dia hanya mendapatkan salat dan tidak mendapatkan Jumatan. Keterangannya, maksud dari hadis di atas adalah, atau di atas sebelumnya, sanad hadis ini hasan, hanya saja statusnya mauquf sampai Abu Umamah. Artinya adalah perkataan Abu Umamah radhiyallahu anhu. Di hari Jumat terdapat satu waktu yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah menyinggung hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di hari Jumat ada satu waktu apabila ada seseorang muslim melakukan sholat dan dia memohon sesuatu kepada Allah, pasti Allah beri. Nabi Muhammad SAW berisyarat dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa waktu itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, hari terbaik saat matahari terbit adalah hari Jumat. Di hari ini Adam diciptakan dan di hari ini pula kiamat terjadi. Di hari Jumat terdapat satu waktu apabila ada seorang hamba yang sholat, memohon kepada Allah di waktu itu, maka Allah akan memberikan pintanya. Hadis riwayat Abu Daud, statusnya hasan li ghairihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di hari Jumat ada satu waktu tidaklah seorang muslim yang sholat
seperti memohon kebaikan kepada Allah dan bertepatan dengan waktu tersebut, kecuali Allah pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Ahmad, statusnya hadis ini adalah sahih. Anjuran memperbanyak sholawat di hari Jumat. Hadis yang pertama yaitu dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan dan di hari itu Adam meninggal. Di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan, di hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Oleh sebab itu, perbanyaklah membaca sholawat untukku di hari Jumat, karena sholawat kalian ditunjukkan kepadaku. Para sahabat bertanya, bagaimana sholawat itu ditunjukkan kepada Anda, padahal Anda telah menjadi tanah atau telah wafat? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya dinilai sahih oleh Syuaib al-Arnaud. Yang kedua, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah membaca sholawat untukku setiap hari Jumat, karena sholawat umatku ditunjukkan kepadaku setiap hari Jumat. Siapa saja yang paling banyak sholawatnya untukku, maka dia adalah orang yang paling dekat kedudukannya denganku. Keterangan hadis sebelumnya adalah status hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis. Ada yang menilainya kuat dan ada yang menilainya dhaif. Di antara ulama yang menilainya dhaif adalah Imam Az-Zahabi dan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Adapun ulama yang menerima hadis ini di antaranya adalah As-Suyuti. Hadis ini juga disebut oleh Al-Munziri dalam kitab At-Targhib. Beliau mengatakan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya hasan. Yang dimaksud dhaif adalah yang berarti itu adalah lemah. Berarti kalau hadis dhaif adalah hadis lemah. Lalu, benarkah kiamat terjadi di hari Jumat? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari terbaik saat matahari terbit adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan dan di hari itu Adam dimasukkan ke surga. Di hari itu pula Adam dikeluarkan dari surga dan kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ahmad, dan hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang meninggal di hari Jumat akan dilindungi dari fitnah atau ujian alam kubur. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan lindungi dirinya dari fitnah atau ujian alam kubur. Hadis riwayat Ahmad, dinilai sahih oleh Ahmad Syakir serta Al-Albani. Lalu, ada anjuran membaca surat Al-Kahfi pada malam atau siang hari di hari Jumat. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang kedua, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan hadis riwayat Baihaqi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hari Jumat merupakan hari yang paling utama atau hari yang paling afdal dari semua hari di sepekan. Dia adalah hari yang penuh barakah. Allah Ta'ala mendukung hari Jumat ini hanya untuk kaum muslimin dari seluruh kaum dari umat-umat yang lainnya. Dan di antara beberapa keutamaan dan barakahnya hari yang lalu adalah sebagai berikut. Pertama, disajikan berbagai hadis yang menjelaskan keutamaan dan kemuliaan hari Jumat. Diucapkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan. Hari kompilasi ia dimasukkan ke dalam surga dan di hari
Jumat, ia dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah dan hadis riwayat dari Huzaifah. Allah menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jumat. Maka untuk kaum Yahudi adalah hari Sabtu, sedangkan untuk orang-orang Nasrani adalah hari Ahad. Lalu Allah membawa kita dan menunjukkan kita kepada hari Jumat. Dan hadis-hadis lainnya menunjukkan keunggulan utama hari Jumat dan keistimewaannya dibandingkan hari-hari lainnya masih banyak lagi. Demikian pembahasan yang kami sajikan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. Allahu a'lam bishawab.